Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulaiboard, channel kita yang tercinta ini pemirsa. Saya ulangi lagi ya. Jumpa lagi bareng saya Andi Sulaiboard, channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau datang di tempatnya pemirsa lagi duduk megang handphone atau di depan laptop saat ini untuk melihat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada perangkat elektronik di channel Teknisi Digital. Kali ini saya datang enggak di video gimana cara memperbaikinya, cuman saya datang di video podcast untuk bacain pertanyaan dari pemirsa yang udah masuk ke channel Teknisi Digital. Seperti pertanyaan dari Naufal Afkar ini. Pertanyaannya adalah, dinamonya nggak muter juga. Kalau punya sama Kalau punya sama juga dengan masalahnya ini. Tapi kok nggak nyala ya optiknya, dinamonya nggak muter juga. Pertanyaannya saya betulin dulu ya. Saya kira pertanyaan dari Novel Akbar itu, kalau punya saya juga sama masalahnya seperti ini, tapi optiknya nggak nyala dan dinamonya nggak muter juga. Gitu dah. Kurang lebih kayak gitu pertanyaan yang bener ya. Jadi kalau memang pertanyaan yang bener seperti yang saya kasih tahu tadi, berarti cara memperbaikinya kita harus otak-atik di bagian apa? Bagian regulator dulu. Kita cek bagian regulator kira-kira apa aja. Apa aja yang kelihatan janggal di sana. Sebelum memvonis sesuatu itu rusak, sementara ini cek dulu komponen yang rusak dari fisiknya. Karena biasanya kondisi fisik itu juga berpengaruh terhadap kerusakan dari komponen elektronik. Misalnya pemirsa ngelihat di komponen elektronik di bagian regulator itu ada elko yang kembung, elko yang kelihatan ada cairan, ada bekas zat cair yang mengering, atau bekas ada cicak yang kesetrum, kecoak yang kesetrum, resistor yang gosong, IC yang pecah, kabel yang lepas. Kalau kabel yang lepas jarang sih. Solderan yang terlepas, sekring yang putus, dan masih banyak lagi. Kalau misalnya optiknya nggak nyala dan dinamonya nggak muter, ada banyak yang bisa kita cek. Setelah pemirsa melakukan pengecekan tahap pertama, yaitu pengecekan fisik, kita lanjutkan untuk pengecekan tahap kedua. Apabila pengecekan fisik itu ternyata nggak menemukan tanda-tanda kerusakan, maka kita cek untuk tahap yang kedua. Pengecekan ini bisa dilakukan dengan cara mengukur tegangan yang masuk ke rangkaian, apa namanya ya, kalau di DVD itu namanya rangkaian MPEG, karena yang mengatur putaran dari dinamo optik, baik itu dinamo open close atau dinamo optik, itu adalah tugas dari rangkaian MPEG. Biasanya rangkaian MPEG itu nyambung sama rangkaian optik gitu. Disambunginnya pakai kabel biasanya, pakai kabel optik atau pakai kabel yang ada soketnya, itu biasanya banyak kabelnya. Kalau kabel yang plastik, yang fleksibel itu kabel untuk optiknya ya. Di situ tegangannya kecil semua biasanya. Dan untuk kabel tegangannya itu bisa kita cek di
kabel-kabel yang pakai diameter yang lebih besar, biasanya jumlahnya nggak terlalu banyak, nggak sampai sebanyak kabel fleksibel. Untuk ngecek lebih jelasnya, lihat aja di mesinnya, itu biasanya ditulis ada ground, ada tegangan, plus atau minus, atau fungsi-fungsi dari setiap kabel itu biasanya diterangkan di situ. Biasanya ya, kalau untuk rangkaian-rangkaian yang lama. Rangkaian yang lama itu maksudnya rangkaian perangkat elektronik yang diciptain dari pabrik dari tahun dulu, misal 2010 gitu. Itu masih diterangin. Kalau misalnya ada komponen ditulis di situ. Kalau misalnya ada kabel terus dikasih soket, nah di papan PCB-nya, di PCB-nya maksudnya, di PCB-nya itu ditulis keterangannya. Tapi kalau yang sekarang-sekarang biasanya enggak. Untuk model mini compo seperti ini, biasanya ditulis. Biasanya kalau mini compo itu impact-nya pas ada di baliknya, mekanik. Mekanik itu sebutan untuk tempat DVD player diletakkan. Jadi waktu DVD player itu kita open, dia kan keluar ya, tempat untuk naruh DVD-nya, kaset DVD-nya. Kita taruh di situ, itu namanya mekanik. Biasanya impact-nya nempel di balik mekaniknya. Cek aja di situ, kira-kira komponennya ada yang rusak apa enggak. Kalau enggak ada yang rusak, cek tegangannya. Kalau misalnya udah lihat ada tegangan 9 atau 12 volt di tulisan di PCB-nya yang ada tulisan 9 atau 12 volt, cek dulu tegangannya. Sambil dihidupkan, sambil cek tegangannya ada enggak tegangannya. Kalau enggak ada tegangannya, telusuri dulu ke bagian regulator. Berarti tegangannya enggak keluar dari sana. Itulah yang menyebabkan optik nggak hidup, kemudian open close-nya nggak bisa berfungsi, karena tegangannya memang nggak masuk ke situ. Biasanya, kalau mini compo, begitu dihidupkan, mekaniknya itu bakal bergerak, pemirsa, bakal langsung bergerak dia. Meskipun nggak kita pilih mode DVD, tapi otomatis dia bergerak sendiri. Milih ke angka 1 dicek dulu, ke DVD nomor 1 dicek dulu, ternyata nggak ada, atau ada. Kalau misalnya nggak ada, dia bakal cek lagi ke nomor 2, kalau nggak ada juga dia bakal cek ke nomor 3. Itulah biasanya mini compo bekerja. Biasanya kayak gitu caranya atau prinsipnya. Nah, kalau misalnya pertama kali dihidupin mini komponya ternyata nggak kedengeran ada suara motor yang bergerak atau mekanik nggak bekerja, itu berarti ada yang rusak di bagian regulator. Jadi regulatornya perbaiki dulu atau power supply-nya perbaiki dulu. Semoga aja punya Naufal Akbar yang rusak ada di bagian regulator atau power supply-nya. Cek baik-baik power supply-nya sampai benar keluar semua tegangannya. Tapi jangan ketipu ya sama regulator, karena regulator tuh biasanya kalau kita lepas kabel-kabel outputnya, kalau kita ukur tegangannya malah nggak keluar kadang-kadang. Itu disebabkan karena memang sistem dari regulatornya sendiri udah canggih, atau saya lupa istilahnya apa itu ya. Dia untuk power supply atau ada untuk power supply yang atau regulator yang sistem SMPS seperti ini, itu sebagian memang nggak bisa diukur. Kalau misalnya soket
kalau misalnya outputnya nggak kita sambungkan ke mesin. Jadi outputnya harus kita sambungkan ke mesin, baru tegangannya bisa kita ukur. Anehnya seperti itu pula. Dan agak repotnya kalau ngukur tegangan di mini compo ini, repot banget. Karena nggak ada ruang buat tangan kita ngukur bagian-bagian kaki-kaki komponen yang kita curigai itu. Jadi dia harus dibongkar semua, lepas papan PCB-nya, papan PCB lagi. Lepas PCB-nya terus kita cek waktu nggak disambungin ke yang lain-lain kecuali hanya nyambung ke AC cord atau ke kabel colokan listrik 220 volt gitu ya. Jadi daripada repot, daripada kesetrum sambil ngecekin tegangannya di dalam itu, di dalam boxnya, karena ini biasanya nyetrum, mending regulator atau power supply-nya dilepas aja, nggak usah dicek tegangannya. Perbaiki aja komponen yang kira-kira rusak, yang agak-agak usang, ganti aja dengan yang baru gitu, dengan ukuran yang sama, untuk meminimalisir resiko pemirsa. Kalau nggak kayak gitu nanti malah repot kalau kesetrum kan. Jadi mending berspekulasi aja. Kalau kira-kira yang punya pengen betulin dan biayanya mungkin nggak terbatas yang dikeluarkan dia, alias dia berani berkorban, alias beliau berani berkorban untuk yang penting sembuh lah gitu, kerjakan aja seperti itu. Ganti aja komponen-komponen yang kira-kira rusak di bagian regulator, habis itu pasang lagi. Semoga bisa sembuh. Terima kasih pemirsa udah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Oh iya, saya mau ucapin dulu hari besar yang bakal kita peringati di hari ini, tanggal 28. Ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan besok di tanggal 29 adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Semoga kita dengan berselawat kita bakal mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagian video ini ke teman-teman pemirsa. See you and bye-bye.